Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fadzin dari PAI kelas 6F, NIM 1220118345 nomor absen 41. Di sini saya akan membacakan sedikit dari kitab Ta'limul Muta'alim, tepatnya pada fasol Fima Yaljibul Rizqo, sebagai salah satu tugas ujian akhir semester. Baiklah, sebelum saya membacakan, marilah kita menghadiahkan Fatihah kepada para pengarang, para masyayikh kita. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitin ajma'in. Sumaila Sunnaf Alif kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Az-Zarnuji, Musarih kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Ibrahim bin Ismail, wa masyayikhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina ila mutaha rahmatina wa jasadina wa murabbi ruhina ila mutaha ala niyati sadiq wal qabul wa husul amali wa ma'mul mujahi wa safatu rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur la ilaha illa huwal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fit tayrin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iki kono fasal suci. Ini sebenarnya menjadi khobar, tapi karena ada mubtada yang dibuang, yang dihilangkan, lengkapnya ay hada faslun. Ay hada utawi iki iku faslun. Seperti itu sebenarnya. Faslun utawi iki kono fasal suci fima ing dalem mertelake perkara yaljibu kang narik apa ma arizqa ing rizki, wa malan perkara yamna'u kang nyegah apa ma arizqa ing rizki, wa malan perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalem umur, wa malan perkara yang kusu kang nyudo apa ma ai fil umri ing dalem umur. Fasal kali ini adalah menerangkan tentang perkara-perkara yang dapat mendatangkan rizki, kemudian perkara-perkara yang dapat mencegah rizki, menghambat rizki, seperti itu. Juga tentang perkara yang dapat menambah pada umur dan mengurangi umur. Nah, ini sangat penting sekali. Bab akhir tapi sangat penting, karena ini menyangkut keberlangsungan kita dalam mencari ilmu. Karena umur, terus kebutuhan rezeki itu harus kita lengkapi, harus kita miliki. Karena salah satu syair, syarat orang mencari ilmu itu ya punya rezeki, punya umur pasti. Lanjut, tsumala buddha mongko nuli ora kena ora litola bil ilmi ketuwe wong kang murih ilmu apa minal kuti nyatane saking panganan pikuatan, wa makrifati malan ngawruhi barang, ngawruhi perkara yazidu kang nambahi apa ma fihi ing dalem kut, wa malan perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalem umur, wasfihati lan kesehatan. Dia tafarrugo supaya kober, supaya kongang sapa talib ditolabil ilmi maring murih ilmu. Sumala buddha litolabil ilmi minal kuti wal ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wasfihati liyatafarrugu li thalabil ilmi. Kemudian tidak boleh tidak, maknanya wajib bagi orang yang mencari ilmu itu mempunyai kut ini bisa kita artikan makanan kekuatan, makanan pokok daerah. Maksudnya apa? Kita harus punya penunjang makanan. Kalau kita tidak makan, maka kita tidak punya tenaga untuk mencari ilmu. Memang benar kita dianjurkan untuk riyadhah, mungkin bisa berpuasa, tapi kita juga tetap harus makan. Ada fase-fase di mana kita harus menjaganya, menjaga pola makan, tidak diloskan itu tidak, tapi ada piranti-pirantinya. Yang jelas
adanya makanan ataupun makan pokok penunjang, tidak hanya makanan sebenarnya, itu wajib sebagai salah satu indikator, bukan indikator, salah satu penunjang kita belajar. Karena tanpa itu kita akan tidak mampu belajar dengan baik. Katakan seperti ini, kita tidak punya makanan, tapi kita semangat belajar, itu nggak akan bertahan lama. Pikiran kita, wah saya belum makan, lapar, nanti makan apa, nggak punya uang saku, beras habis, dan lain sebagainya, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Padahal salah satu indikator keberhasilan adalah sofiyul kolbi, yaitu beningnya hati. Kalau bahasa sekarang konsentrasi, kita harus konsentrasi, itu mutlak adanya. Dengan tidak adanya makanan, contoh kecil saja, itu akan mengganggu ke sofiyul kolbian hati, ke konsentrasian pikiran kita. Maka wajib kita sebagai mencari ilmu untuk menyiapkan makanan pokok. Kemudian kita harus mengetahui apa yang dapat menambah makanan pokok, bisa menambah secara kuantitas ataupun kualitasnya. Kemudian juga perkara-perkara yang dapat menambah ilmu, menambah umur, maksud saya menambah umur, karena tidak semua umur manfaat itu dinilai dari banyaknya atau lamanya hidup kita. Karena apa ya, patokan kemanfaatan umur itu bukan hanya pada banyaknya kuantitas umur atau banyaknya tahun lamanya hidup, itu tidak. Nanti di belakang disebutkan apa saja yang menjadi patokan dikatakan umur kita itu manfaat umur kita panjang, nanti ada. Kemudian juga kita harus memperhatikan kesehatan, karena kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran ataupun kegiatan mencari ilmu. Karena salah satu makalah itu ada di gimana itu, kok lupa saya. Intinya pikiran yang sehat atau pikiran yang sehat itu terdapat dalam tubuh yang kuat. Al-aqlu salim fi jismi salim, seperti itu. Al-aqlu salim fi jismi salim. Pikiran yang sehat, yang sempurna itu terdapat pada tubuh yang kuat. Maka kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita mampu memiliki kemampuan, kemudian memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk kita mencari ilmu. Lanjut. Wa fi kulli dzalika, lan ing dalam saben-saben mengkono-mengkono matkur, la budda minal qut ay minal qut wa ma'rifatu ma yajidu fih. Kemudian umur, kesehatan dan lain-lain itu sonafu nganggit sopo ulama kutuban ing pira-pira kitab. Fa aratu mongko nekake sapa ingsun ba'duha ing setengah kut ing ba'duha ing sebagiane kutub huna ing dalam kene-kene bab, ing dalam kene-kene masalah ala sabil ikhtisori yang atase dalam ringkas. Dan pada setiap perkara yang telah saya sebutkan tadi, mulai dari kut, masalah makanan pokok, kemudian mengetahui perkara yang dapat menambah dan mengurangi umur, perkara tentang kesehatan, kemudian yang dapat mendatangkan rezeki atau mencegah rezeki, itu semua sudah diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Para ulama itu sudah mengarang kitab tentang itu. Dan di sini saya musonef, Syekh Azanul Jim berkata, saya akan mendatangkan itu dengan jalan meringkas. Jadi tidak semua dicantumkan, disajikan dalam kitab beliau ini, tapi hanya beberapa saja dalam bentuk ringkasan. Wah, ini sangat bagus. Maksud saya kebiasaan orang-orang modern, kebiasaan orang-orang milenial, generasi X lah atau apa itu namanya, itu kan suka yang ringkas-ringkas, yang inti-inti gitu, walaupun terkadang lupa dengan substansi gitu. Tapi tidak apa-apa, ini sangat bagus. Apa saja kira-kira? Mari kita lanjut. Kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupani dawuh
la yaruddu al qadra illa du'a. Rupane dawuh la yaruddu al qadra illa du'a. La yaruddu ora nolak al qadra ing pesten ing ketentuan apa illa du'a angin doa wala yazidulan ora nambahi fil umri ing dalam umur apa ilal biru angin kebagusan. Fa inna rajula mongko temen setune wong lanang iku la yahrumu yakti den aling-alingi sapa rajul arisko ing risko bidan bi sebab dosa yusobahu kang ngenani sapa rajul apa ya ini kang nglakoni sapa rajul ing danbun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu al-qadra illa du'a. Kanjeng Nabi telah bersabda bahwasanya tidak ada perkara yang dapat menolak qadar, menolak kepastian Allah kecuali doa. Karena apa ya, kepastian itu sudah dipastikan, sudah ditentukan dari Allah, maka tidak ada bisa yang istilahnya itu minta keringanan atau minta ganti, itu jarang sekali bisa kecuali doa. Karena ud'uni astajib lakum, itu janji Allah, berdoalah kamu nanti aku akan mengabulkan, itu pasti. Tapi kita tidak tahu kapan kira-kira Allah mengabulkan. Memang dalam beberapa ayat dikatakan bahwasanya jika Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal bilang kun, maka fayakun. Allah tinggal jadilah, maka hal itu terjadi. Tapi kita perlu tahu bahwa fayakunu itu bentuknya fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' memiliki waktu yang hal dan istiqbal, yaitu sekarang dan akan datang. Maka itu adalah proses terus bergulir, entah kapan kita juga tidak tahu. Yang penting kita harus tetap doa, karena doa itu doa silahul muslim. Doa itu senjatanya orang muslim. Wah, itu dalam sekali kalau kita mau mengkaji lebih lanjut. Saya teringat ada salah satu kisah di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir, bahwasanya adalah seorang pedagang yang kaya itu mau pergi ke Syam, kemudian bertanya kepada ulama, wahai yai, wahai syekh gitu, saya mau berangkat berdagang ke Syam, kalau tidak salah Syam, itu dengan membawa 1000 dinar. Bagaimana pendapatnya yai? Karena kita harus tahu kebiasaan orang-orang dulu kalau mau melakukan perniagaan atau bepergian jauh itu tanya dulu kepada para syekh, para guru. Itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dulu, saudagar guru. Hanya saja sekarang jarang ya seperti itu. Beliau mengatakan, jangan, kalau kamu pergi sekarang, tahun ini kamu akan dibunuh dan diambil hartamu. Kutilta wa ukhrida maluk. Kira-kira seperti itu. Kamu akan hartamu akan diambil dan kamu dibunuh. Kemudian dengan berat hati dia keluar dari rumah Syekh, kemudian di jalan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Bertanya dengan Syekh Abdul Qadir. Padahal waktu itu Syekh Abdul Qadir sudah menjadi Syekh tapi umurnya masih belia. Ditanya, kemudian pergilah, tidak apa-apa. Jawab gitu, Syekh Abdul Qadir. Tidak apa-apa kamu pergi, kamu akan selamat dan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Kemudian si pedagang itu akhirnya pergi dengan rasa bangga, senang, alhamdulillah diperbolehkan oleh Syekh Abdul Qadir. Dia pergi, di tengah perjalanan dia istirahat, kemudian dia tertidur karena capeknya perjalanan, tertidur jalan. Lalu dia mimpi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Syekh yang pertama tadi terjadi. Dia dibunuh
dirampok, diambil semua hartanya. Kemudian seketika itu dia langsung terbangun, langsung dia kaget, wah ini seperti nyata, alhamdulillah hanya mimpi. Dicek di lehernya sini ada bekas darah, ada bekas bercak darah asli, bukan hanya mimpi. Wah ini seperti apa ya, keajaiban. Ini berkat dia tanya, berkat sowan kepada Syekh Abdul Qadir walaupun hanya di jalan. Korelasinya dengan doa ini apa? Kalau orang sudah mencapai pada makom-makom tertentu, derajat tertentu, apa yang dia katakan, apa yang dia kehendaki, kerentek, kalau bahasa Jawa kerentek, yang terbesit di hatinya, itu langsung terjadi. Karena apa yang dia lihat itu adalah menggunakan penglihatan Allah gitu. Apa yang dia dengar itu berasal dari pendengaran Allah. Saya tidak mengatakan bahwasanya Allah mempunyai mata ataupun mempunyai telinga, tapi Allah akan menunjukkan langsung, membuka hijab-hijab yang ada, maka doanya akan tembus. Padahal Syekh Abdul Qadir yang mengatakan, pergilah tahun ini tidak apa-apa, kamu akan selamat dan mendapatkan untung yang besar. Itu perbedaannya. Maka doa ini memang benar-benar silahul muslim. Untuk masalah pengkabulan doa itu terserah Allah. Jadi masalah pengkabulan doa itu ada yang kontan langsung sekarang, minta A juga A, kasih A, seperti doanya para aulia, kemudian doanya para nabi, itu kebanyakan langsung minta ini langsung seret. Tapi alhamdulillahnya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak langsung mendoakan yang jelek kepada umatnya. Ambil contoh seperti ini. Kalau kita membaca manakib, di salah satu makroknya itu terdapat bahwasanya ketika Nabi Muhammad pergi ke Taif, hijrah ke Taif, itu warga Taif menolak, menyambutnya dengan sambutan yang tidak hangat, bahkan menyakitkan. Mereka melempari batu kepada kanjeng Nabi dan para sahabat, sampai betisnya Nabi itu berdarah, sandalnya penuh dengan darah. Kemudian dengan sedih muram kanjeng Nabi pulang ke Mekah. Kemudian oleh malaikat penjaga gunung ditawarkan, bagaimana kalau aku menghancurkan mereka? Apa jawab Nabi? Tidak. Aku berharap semoga keturunan mereka ada yang beriman. Kalau lafadznya saya lupa. Arju ila sulbi atau gimana? Saya lupa. Itu ada, silahkan dicek di berjanji. Bentuk dari kesabaran kanjeng Nabi bin Umar. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau dirasa sudah durhaka langsung doa, Gusti ya Allah, umatku berdurhaka, langsung diberi azab. Seperti Nabi Nuh dikasih banjir bandang, kemudian umatnya Nabi Musa Korun itu Fir'aun itu ditenggelamkan dan lain sebagainya. Kalau aja Nabi alhamdulillah tidak. Kemudian ada juga yang ditunda di akhirat, dikasih tapi nanti di akhirat atau di waktu yang lebih tepat. Yang selanjutnya adalah diberi tapi diganti dengan yang lebih manfaat. Katakan seperti ini, kita doa, ya Allah saya mau motor gitu, motor yang bagus, dan ternyata sama Allah dikasih motor yang biasa-biasa saja. Karena Allah lebih tahu bahwasanya kalau motornya kita bagus, nanti kita akan gunakan yang tidak seharusnya mencari ilmu atau belajar, kita gunakan dengan yang lain. Nah, itu malah tidak lebih bermanfaat karena Allah tahu yang lebih manfaat untuk kita. Kemudian kita juga tidak boleh merasa doa kita tidak terkabul. Kita harus optimis bahwa doa kita akan terkabul. Dengan cara itu, maka keampuhan dari doa akan kita dapat. Kita lanjutkan. Kelanjutan dari sabda Nabi tadi adalah, dan tidak juga
la yazidu fil umri ilal bir. Dan tidak ada perkara yang menambah kepada kebaikan, kepada umur kecuali kebaikan. Karena indikator dikatakan umur kita panjang itu adalah apabila banyak kebaikan yang kita lakukan. Jadi bukan dilihat dari aspek kuantitas berupa banyaknya angka ataupun lamanya kita hidup, kita itu dikatakan berumur panjang, tapi banyaknya kebaikan. Kita tahu para ulama-ulama dulu karya-karyanya banyak sekali. Ambil contoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu orang-orang sekarang itu geleng-geleng kepala. Secara matematis, apa yang dimiliki, keilmuan yang dimiliki oleh Hadratus Syekh itu tidak sebanding dengan masa mencari ilmunya, tidak sebanding dengan periode hidupnya gitu. Orang yang hanya belajar sekian tahun itu bisa menguasai berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, itu sangat tidak mungkin. Itu adalah bentuk keberkahan dari hidupnya, keberkahan dari umur. Ada juga Imam Syafi'i itu hanya berapa tahun. Maksud saya masih muda sudah meninggal, tapi karya-karyanya banyak sekali. Sampai sekarang masih dikaji. Imam Ghazali dan lain sebagainya. Fa inna rajula la yahrumul arzqa bi danbi yaslibuhu. Maka sesungguhnya seorang pemuda itu terhalang rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Maka kita harus berhati-hati. Kalau sekarang rezeki kita mungkin seret, jangan-jangan ini gara-gara dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sebisa mungkin kita harus langsung membarengi mengikut sertakan kebaikan setelah kita membuat keburukan, agar kebaikan kita ini bisa mengcounter keburukan kita. Kita lanjutkan. Wasabata hadhil hadisi lan tepake ing iki hadis opo anar tikaba dunubi dawuh anar tikaba dunubi teman setuhune ngelakoni dosa iku sababu khirmane rezeki, dadi sebab kaling-kalingane rezeki. Khususon apa maneh al-kadibu utawi goroh iku yurisu dadekake apa kadib al-faqra ing fikir. Waqat waroda lan teman-teman tumeka fihi ing dalam masalah kadib apa hadis khosun kang den tertentuake. Dan selanjutnya sabata hadal hadis anar tikaba dunubi sababu khirmani rizqi khususon al-kadibu yurisul faqra qad warada fihi hadisun khasun. Telah ditetapkan dalam hadis bahwasanya sesungguhnya orang yang melakukan dosa itu dapat menjadikan dia terhalangi terhadap rezeki. Maksudnya kalau kita melakukan dosa itu jangan-jangan dosa itu menyebabkan rezeki kita tertutup. Perlu diingat bahwasanya rezeki di sini bukan gaji, bukan pendapatan, bukan selalu berbentuk harta. Rezeki itu bisa kesehatan, kesempatan, kemudian mungkin kecerdasan, itu juga rezeki. Maka jangan persempit pikiran kita bahwa rezeki itu terbatas pada gaji. Setiap orang itu memang tidak sama gajinya, bahkan ada yang tidak punya gaji. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya semua orang punya rezeki.
Khususun al-kadhib yurisul faqra. Apalagi lebih-lebih berbohong, karena bohong itu dapat menyebabkan fakir. Fakir di sini bisa fakir rizki, bisa fakir ilmu, bisa fakir kesehatan dan lain sebagainya. Karena apa? Kita logika saja. Seseorang yang sering berbohong, maka orang yang ingin mengajak dia berbisnis misalnya, mengajak dia untuk bermitra, itu akan pikir dua kali, pikir ulang. Wah, nanti jangan-jangan dia bohongi saya. Maka seharusnya usaha dia yang dilakukan itu bisa berkembang, jadi dia tidak berkembang. Maka itu akan termasuk menjadikan dia fakir. Demikian halnya dengan ilmu. Wah, katakan seorang guru melihat muridnya, ini murid saya ini sering berbohong, nanti kalau saya turunkan ilmu kesaktian ini, katakan, itu akan disalahgunakan. Wah, ini bahaya. Maka dari itu al-kadhib yurisul faqra. Waqad warada fihi hadisun khosun. Dan telah ditayangkan dalam permasalahan kadhib ini, berbohong ini, hadis-hadis tertentu. Jadi ada banyak sekali hadis-hadis khusus yang membahas tentang ini, dan itu tidak mungkin untuk dijabarkan dalam kitabnya mu'alif ini, Syekh Hasan Nurji. Ini tidak mungkin. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono kadhib naumu subhi utawi naumu subhi. Naumu subhati utawi turu ing dalam waktu subuh iku yamna'u bisa nyegah apa naumu subuh ar-rizqa ing rizqa. Wa kasratu naum lan utawi akae turu iku yurisu ison dadekake apa kasratu naum ar-rizqa ing rezeki. Nah, maaf saya ulangi. Wa kasratu naum utawi akae turu iku yurisu dadekake apa kasratu naum al-faqra ing fakir. Jadi seperti ini. Wa kadza naumu subhati yamna'ur rizqa wa kasratin naum yurisu tuwarisu faqra. Bahwasanya seperti halnya kadhib tadi, berbohong yang dapat menyebabkan kefakiran, tidur setelah subuh itu juga dapat menyebabkan kefakiran. Kemudian selain berbohong, kadhib tadi dapat menyebabkan tercegahnya terhadap rezeki, fakirnya terhadap rezeki, terhadap ilmu. Tidur setelah subuh dapat mencegah datangnya rezeki. Kemudian banyaknya tidur itu dapat menjadikan kita fakir. Sekilas ini seperti a priori, wah malah mungkin dengan kita banyak tidur kita akan rezekinya sedikit. Padahal kan dengan tidur tenaga kita tersempat banyak, nanti kerja semangat. Atau dengan tidur pagi, wah dengan tidur pagi nanti fresh, itu enggak. Gini saja, katakan kita tidur setelah subuh. Seharusnya orang yang normal yang tidak tidur setelah subuh itu dapat melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya membaca Al-Quran, kemudian olahraga, bersih-bersih rumah misalnya. Itu bentuk dari rezeki-rezekinya dia. Orang yang tidur tidak akan mendapatkan itu. Nah, ini salah satu serpian dari an-naumu ba'da subhi yurusil faqra. Saya teringat dulu di pesantren, abah saya, guru saya pernah berkata, la tanamu ba'da sholati subhi di anna nauma ba'da sholati subhi yurisul faqra. Seperti itu. Dilarang tidur setelah sholat subuh, karena tidur setelah sholat subuh dapat menyebabkan kefakiran. Di anna nauma ba'da sholati subhi yurisul faqra. Seperti itu. Maka terkhusus untuk orang yang mencari ilmu, khususnya kemudian orang yang mencari rezeki, mencari maisah, itu sebisa mungkin hindari tidur setelah subuh, karena dapat menyebabkan kefakiran. Lalu ada yang tanya, gimana dengan
para gawagis atau kangkang santri itu yang biasanya setelah subuhan tidur. Ada yang bandel seperti itu. Jadi seperti ini. Kita jangan langsung mengomentari apa yang tidak kita ketahui. Kan kita tidak tahu kenapa alasan mereka tidur setelah subuh. Ini bukan sebuah larangan yang berujung pada dosa. Ini ada anjuran. Jangan toh kalian tidur setelah subuh, dapat menjadikan kefakiran. Jadi untuk tindakan ataupun pilihan yang kita ambil itu terserah, ini sebuah opsi. Ini hanya anjuran seperti itu. Kemudian beberapa dari mereka yang tidur setelah subuh itu malamnya tidak tidur sama sekali. Memang waktu tidurnya itu memang waktu itu. Jadi setelah subuh tidur sampai nanti mungkin kubailal duhri, mancing duhur gitu. Nah setelah itu beraktivitas, malamnya tidak tidur, beraktivitas dengan matlaah kitab, sawir, berdiskusi dengan teman-temannya. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas di kitab ini dianjurkan bahwasanya sebisa mungkin kita harus menghindari tidur setelah subuh. Karena tidur setelah subuh yurusul faqr. Belum lagi kalau kita tidur setelah ngasar, wah lebih gawat lagi, bisa gila itu. Kalau tidak percaya buktikan sendiri. Kalau saya percaya gitu aja lah, daripada buktikan sendiri nanti efeknya saya gila kan berat. Kita lanjut. Wal fakru ilmu lan fakir ilmu. Wah ini gabungan tadi. Wa kasratun naumi yurisul fakra wal fakru ilmu. Wal fakru ilmu lan fakir ilmu aidon ahli malih. Kaya sing wis ketutur. Jadi selain fakir rezeki juga fakir ilmu. Karena seharusnya dengan durasi tidurnya katakan 2 jam, dia sudah menghatamkan 2 juz atau 3 juz Al-Quran, telah matlaah beberapa kuros kitab-kitab, membaca sekian bab buku-buku, dia tidak bisa melakukan karena tidur. Nah, itu salah satu bentuk yurusul fakronya di situ. Waqala lan ngendika sapa alqailu wong kang ucap sebuah nadzuman, sebuah syair, suru nasi filupsi libasi wajam ola ilmi fitar kinuasi. Sururun nasi fi tupsil libasi wajam ilmi fitar kinuasi. Gimana adanya? Agak susah. Yang jelas itu. Surun nasi filupsi libasi wajam ola ilmi fitar kinuasi. Surun nasi utawi bungai menungso filupsi libasi ing dalem nganggo pira-pira tutup. Wajib ilmi utawi wong kang ngumpulake ilmu iku fitar kinuasi ing dalem ninggal ngantuk. Wah, ini sangat dalam. Surun nasi filupsi libasi wa jami'ul ilmi fitar kinuasi. Kebanyakan orang, mayoritas orang itu kesenangannya itu dengan menggunakan pakaian. Kita bisa memahami secara letterlek, secara apa adanya seperti itu. Tapi kita juga bisa mengembangkan. Tidak hanya pakaian saja, mungkin jabatan, harta benda, kesehatan, anak yang banyak. Itu libas di sini bisa kita maknai dengan pangkat, derajat, ketenaran, harta benda, itu juga bisa. Bentuk kias atau bentuk lain dari libas yang diinginkan di sini. Kebanyakan orang sukanya memang seperti itu. Memang bagus pada baju bagus, pakai jas, mungkin sorban, pakai imamah dan lain sebagainya. Itu memang bagus. Tapi kita harus menjaga hati. Jangan sampai hati kita terpaut hanya pada masalah-masalah yang remeh-temeh seperti itu. Gitu loh. Makanya dikatakan suruh nasi fi lupsi libasi wajam'u ilmi fitar kinuasi. Dan orang yang mengumpulkan ilmu itu kesukaannya di dalam meninggalkan ngantuk, meninggalkan tidur. Karena apa? Dengan orang yang mencari ilmu itu tidak ngantuk, tidak tidur, maka dia akan mendapatkan banyak sekali faedah, mendapatkan banyak sekali ilmu.
faedah dan ilmu. Karena waktunya tidak terbuang sia-sia seperti itu. Maka sangat jelas di sini surun nasi filupsi libasi wajam ul ilmi fitarkin wasi. Wakola lang di kosopo koil. Alaysa minal husroni anna layalia tamuru bila naf'in wa tahsabu minal umri. Kita manai alaysa ono to ora ono iku minal khusroni setengah saking wong kang tuna apa annalayalia teman setune piro-piro wengi iku tamuru liwat apa lail bila naf'in kelawan tanpa manfaat wa tahsabu lan den wilang-wilang apa layalil minal umri saking umur. Tidaklah termasuk dalam perkara yang merugikan Alaysa minal khusroni bukan seperti itu. Alaysa minal khusroni anal layaliya tamuru bila naf'in wa tahsabu minal umri. Bukankah termasuk dalam kerugian bahwasanya malam-malam kita terlewat begitu saja tanpa ada kemanfaatan? Bukankah bentuk kerugian kalau malam-malam kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita terlewat begitu saja tanpa ada kemanfaatan yang dapat kita berikan? Maka dapat kita ambil sedikit pengembangan di sini bahwasanya sebisa mungkin kita memanfaatkan hari-hari kita, memanfaatkan malam-malam kita untuk menghasilkan kemanfaatan, baik itu ilmu bagi yang mencari ilmu ataupun mencari rezeki, kita manfaatkan. Ada kata-kata waktu adalah uang, seperti itu. Kalau pelajar, kalau santri, kalau orang mencari ilmu, waktu adalah ilmu. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu lebih. Kalau guru saya di pondok itu mengatakan, semakin kamu molor ataupun menyia-nyiakan waktu kamu untuk ngaji, maka semakin molor juga kamu akan mendapatkan istri, ya kira-kira seperti itu, untuk menyemangati teman-teman. Jadi harus lebih semangat, karena semakin semangat itu akan mempercepat kita untuk nikah, katanya seperti itu. Itu hanya guyonan kangkang santri. Kemudian watahsabu minal umri, bahwasanya hari-hari atau malam-malam yang terlewat itu bagian dari umurmu, maka jangan sia-siakan. Katakan kita umurnya 60, katakan seperti itu saja. Kemudian waktu untuk tidur sesuai dengan anjuran para dokter, mungkin para pakar, itu minimal kan 8 jam. 60 tahun kita tidur setiap harinya 8 jam saja, itu kalau kita kalkulasikan 20 tahunnya itu untuk tidur. Wah, sudah 20 tahun untuk tidur. Belum lagi yang sekian tahun untuk kita santai-santai. Wah, maka ini harus kita perhatikan. Alaysa minal khusroni annal layaliya tamuru bila naf'in wa tahsabu minal umr. Itu harus kita amalkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan mungkin dari makna, tarkib dan murad, mohon dibenarkan, mohon dikoreksi, dan juga saya mohon maaf. Mungkin hanya itu saya akhiri. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila khairi manahdatul ulama wan nahdiyin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.